Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Shalom, pagi. Selamat pagi, saya percaya hari ini adalah harinya Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mengawali hari ini, kita datang ke hadirat Tuhan, kita memuji Tuhan dan kita mendengarkan firman-Nya. Namun itu sebelum kita memulainya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang maha mulia. Kami sungguh mengucap syukur apabila pada pagi hari ini kembali kami diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dengan apa kami balas segala kebaikan Tuhan, biarlah hidup kami memuliakan Engkau saja. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi ini kami mau datang kepadamu, memohon belas kasihan Tuhan mengampuni dosa kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap mempersembahkan ibadah pagi yang terbaik bagi Tuhan, mari bersama saya kita katakan amin. Amin. Haleluya. Oh, pada pagi ini Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mengerti jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Dan mengerjakan rancangan-Mu di dalam hidup kami ini. Haleluya, puji Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari ajar kami Tuhan, oh haleluya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, Genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan, serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, tersambung kami dalam koinonia yang online. Tuhan bertahta di antara kami. Pagi ini kami rindu firman-Mu, kami rindu Engkau berkata-kata bagi kami. Kami siap mendengarkan-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom bagi kita semua.
Selamat pagi. Sapaan kedua, semangat pagi. Haleluya. Hari ini saya bicara dengan tema mencapai yang terbaik. Mencapai yang terbaik dalam kehidupan. Berarti ini bicara tentang tujuan hidup. Life purpose ya. Ini adalah tentang untuk apa kita hidup. Apa tujuan ini dalam hidup ini? Penting mengetahui tujuan hidup, penting menyadarinya. Kenapa? Karena dengan memahami atau mengerti tujuan, itu akan mengarahkan kemana kita akan pergi, apa yang harus kita perbuat, termasuk nanti dalam menentukan prioritas, menyeleksi apa yang lebih penting, apa yang kurang penting, atau sama sekali tidak penting untuk dikerjakan. Nah, akhir kehidupan di dunia ini memang adalah kematian, Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak akan mati gitu ya. Tetapi sebetulnya kematian pun bukan ujung, bukan akhir dari segalanya. Bukan the end yang sesungguhnya. Sebab masih ada lagi kehidupan di atas sana. Kehidupan setelah kehidupan yang sekarang. Kematian itu bukan akhir yang absolut, masih berlanjut lagi. Tapi nanti kehidupan itu dalam dimensi yang berbeda daripada yang kita punya sekarang ini. Maka itu juga membuat kita perlu sadar bahwa tujuan hidup kita, maksudnya yang perlu kita capai terbaik dalam hidup ini, bukan hanya soal hidup yang sekarang di sini, tapi tujuan yang terbaik juga dalam hidup yang akan datang itu. Hidup yang abadi gitu ya. Puji nama Tuhan. Saudara, kalau kita bicara tentang tujuan hidup, maka baiklah kita bagi dia dalam 3 fase percakapan. Fase yang pertama adalah dari mana kita berangkat, di mana posisi kita sekarang, titik start kita dari mana. Yang kedua nanti, kemana kita pergi, itu tadi apa tujuan. Lalu kemudian di antara dari mana kita berangkat, kemana tujuan atau kemana kita pergi, maka muncul nanti di antara keduanya itu apa yang harus kita perbuat. Di antara titik berangkat dan titik tujuan ada banyak peluang, pilihan yang harus kita buat. Ada mungkin tantangan, itu mungkin penyakit, mungkin juga gejala ekonomi yang tidak memberi kepastian, ketidakpastian hukum, ada rintangan-rintangan, bahkan ada juga yang mirip dia sebuah peluang yang baik tapi jebakan-jebakan rupanya. Baik belum tentu harus kita pilih, sebab baik mungkin di permukaan gitu. Ada jebakan dalam hidup ini, ada asam dan manis dan berbagai rasa. Semuanya itu mengharuskan kita perlu suatu prioritas apa yang harus kita perbuat. Nah, kita bicara dulu bagian yang pertama. Dari mana kita berangkat? Nah, saudaraku, ada banyak orang berangkat dari hal yang mungkin dianggap baik gitu ya. Berangkat dari status sosial yang sudah baik, terlahir di keluarga dengan strata yang baik, ekonomi yang baik. Tetapi sementara orang lain ada yang berangkat dari kekurangan atau mungkin juga broken home. Ada yang dalam hidup kemiskinan. Titik berangkat itu juga mungkin bisa gambarkan berupa saya lahir di suatu negeri yang seperti apa, negeri yang baik kah, negeri yang penuh dengan konflik kah, suku saya apa, saya berada di negara mana, keberadaan saya seperti apa. Itu semua titik berangkat kita. Pendidikan kita seperti apa, modal kita bagaimana. Nah, saudara, saya mau berkata, ada banyak bagian dalam titik berangkat hidup kita ini yang tidak bisa kita pilih. Bukan kita yang memilihnya, atau tidak bisa kita lakukan sesuatu mengubahnya ya. Kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tahu-tahu kita berada di situ. Misalnya, kita tidak memilih terlahir di keluarga mana, bukan? Kita tidak bisa memilih, kita tidak pernah berpikir akan lahir di keluarga itu. Itu bukan mau-maunya kita. Kita tidak memilih orang tua.
Sebaliknya juga orang tua tidak memilih anaknya. Tahu-tahu kita ditaruh Tuhan dalam satu keluarga itu. Dialah orang tuaku, dialah saudaraku. Itu bukan pilihan yang kita buat. Kita berangkat dari sana. Tahu-tahu kita berada di situ. Ya, tak bisa dielak. Yang satu lagi adalah kita bagaimanapun juga titik berangkat kita, entah tadi status sosialnya baik atau bagaimana, suku apa dia, di mana dia berada. Ada satu lagi titik berangkat kita bersama. Semuanya akan ada di titik berangkat ini, yaitu kita berangkat dari status berdosa. Semua orang berdosa titik berangkatnya. Karena semua manusia telah jatuh dosa. Mari kita baca misalnya Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Saya bacakan buat kita tulisan Rasul Paulus. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan ya. Semua orang telah berbuat dosa walaupun kita dulu tidak atau belum lahir, belum eksis di masa kejatuhan dosa di Taman Eden, tetapi secara generik ya, genetika, kita sudah ada di dalam Adam dalam bentuk benih. Memang belum dilahirkan dari orang tua kita. Itu artinya apa yang dikerjakan oleh Adam dan Hawa itu, itulah yang kita warisi, kita turun dari sana. Memang begitulah faktanya, Alkitab juga mencatat itu. Anak pertama dari pasangan suami istri yang pertama kali ini Adam Hawa, baru ada sesudah mereka jatuh dosa. Maka otomatis orang tuanya ini berdosa, anak yang terlahir juga mewarisi dosa. Saudara, ini titik berangkat kita bersama. Saya lanjutkan ayat 24 bacaan tadi. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini baru pilihan kita. Status berdosa kita nggak pilih. Tapi untuk berada di dalam kasih karunia, titik berangkat yang baru, titik berangkat ini namanya kasih karunia yang diberikan secara gratis, secara cuma-cuma. Karena penebusan di dalam Kristus. Sehingga apapun strata sosial kita, apapun keberadaan keluarga kita, broken home ini dan itu, status berdosa tadi, kemudian kita terhisap pada satu karena iman kita berangkat dari kasih karunia Allah. Katakan amin, saudaraku. Sehingga semuanya diakumulasi menjadi good news, good start. Saya percaya kita berada pada good start. Semua kita yang mendengarkan firman ini, kita berada pada titik start yang sangat baik, yaitu dari titik berangkat kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Kita berangkat dari sana sehingga tidak menjadi soal lagi mengapa kita berada di lingkungan orang tua kita terlahir di sana. Keadaan ekonomi tidak lagi menjadi persoalan. Bahkan mungkin ada yang terlahir sebagai seorang yang berkekurangan secara fisik gitu ya. Tidak lagi jadi persoalan karena apapun keberadaannya telah ditebus. Sehingga diberikan posisi baru sebagai penerima kasih karunia Allah. Saya cukupkan poin pertama sampai di sana, yaitu dari mana kita berangkat. Yang kedua, kemana kita pergi? Ini yang penting. Good start sudah kita punya. Sekarang kemana kita pergi? Nah saudara, orang yang malang menurut saya adalah orang yang berjalan tetapi tidak punya tujuan. Kita berjalan, bepergian harus punya tujuan, termasuk katakanlah berjalan mau tamasya. Tujuan kita ke arah mana? Ke gunungkah? Ke pantaikah? Berapa lama? 1 harikah? Bermalamkah? Dua harikah? Harus ada tujuan. Apa yang mau kita kerjakan di sana? Memancingkah? Hikingkah? Atau semuanya digabung dengan healing-healingkah gitu ya? Jadi tetap harus ditetapkan mau kemana kita pergi. Banyak orang yang tujuannya merantau misalnya dengan bertekad mengubah nasib. Dia berani merantau. Pergi ke kota, ke pulau yang lain dengan tekad, dengan tujuan. Memperbaiki status, memperbaiki kehidupan. Menjadi orang kaya, menjadi orang sukses. Bagus. Itu bagus tujuan itu. Sudah digerakkan oleh tujuan dia. Karena itulah tujuannya, maka dia akan selalu mengarah ke sana, saudaraku. Yang nanti pada poin ketiga, apa yang dikerjakan dia? Itu segala sesuatu yang berhubungan dengan mencapai tujuan menjadi orang sukses.
Selama tujuan kita baik, nggak masalah. Saya ingin menjadi terkenal juga bukan dosa. Saya ingin menjadi orang yang berkuasa juga tidak dosa. Sejauh itu baik, milikilah tujuan yang baik itu. Presiden pertama kita misalnya Bung Karno berkata, taruhlah cita-citamu setinggi langit, setinggi bintang, kata dia. Jangan mempunyai cita-cita yang kecil. Boleh tinggi cita-citanya, boleh melebihi orang lain cita-citanya. Yang tidak boleh, yang tidak baik adalah punya cita-cita, punya impian, punya tujuan. Katakanlah semuanya itu baik, tetapi ia tidur lelap, ia hidup di dalam tidur mimpi, dan dia tidak berbuat apa-apa. Itu yang tidak bisa. Maka nanti poin ketiga tetap, apa yang harus saya perbuat? Sekalipun tujuan saya ini good destination gitu ya, kalau tidak sesuatu dikerjakan, tidak akan sampai ke sana. Sebab tujuan tidak datang menjumpai kita, kita yang berlari ke arah tujuan itu. Dan tujuan itu selalu di depan sana, saudaraku. Ayo semangat, saudaraku. Gambarkan tujuan hidupmu. Dan kalau belum jelas, berdoa ya tentunya ya, mintalah hikmat dari Tuhan. Yang penting harus punya tujuan. Harus punya tujuan, sebab tujuan itu membimbing kita. Kalau kita tahu tujuan kita mau juara kelas, juara di sekolah, maka kita akan menata kegiatan kita. Tidak lagi kita main-main, tidak lagi kita hura-hura, karena tujuan kita tadi. Kalau kita ingin menjadi kaya, kita tidak akan lagi pemalas, kita tidak akan lagi boros. Kita kan selalu cermat dalam berhitung, cermat dalam bertindak, karena tujuan tadilah yang menginspirasi kita, saudaraku. Selain kita punya tujuan, nah ini tadi, karena hidup bukan hanya untuk hidup yang sekarang. Selain kita punya tujuan, Bapak Ibu, Tuhan Allah punya tujuan di dalam hidup kita. Ini juga harus ditangkap ini. Tuhan Allah punya tujuan. Bahkan ketika kita dirajut ya di dalam rahim ibu kita, dibentuk di bagian terdalam itu di rahim itu, Allah sudah menetapkan rancangannya atas kita. Jadi jauh sebelum kita melek atau sadar tentang pentingnya tujuan hidup, Allah sudah memiliki tujuan dalam hidup kita. Dan menurut Mazmur 139, Dia telah mencatat itu dalam kitab kehidupan kita. Hari-hari yang akan dibentuk, hal-hal yang disediakan bagi kita, telah ada format dasar, telah ada garis yang dibuat oleh Tuhan. Dan itu kalau kita sadari, maka kita nanti akan memiliki tujuan hidup yang lebih baik. Sebab sebaik-baik apapun kita menetapkan tujuan kita, Allah lebih tahu, Allah lebih punya, lebih baik lagi tujuan yang dipunyai oleh Allah itu. Maka inilah konteks orang beriman. Dia boleh punya tujuan, tapi setiap kali tujuan itu ternyata menghalangi tujuan Allah di dalam dirinya, dia harus rela dibelokkan oleh Allah, dibimbing ke arah yang lain, atau mungkin melupakan tujuan dia tadi, demi tujuan Allah bisa tercapai gitu ya. Misalnya saya waktu kecil, waktu SD bercita-cita ingin menjadi raja, saudaraku, nggak tanggung-tanggung. Karena dulu orang tua saya, leluhur saya bercerita, kami katanya dulu punya leluhur kami raja. Dan saya ingin menjadi seperti leluhur itu. Saya bekerja keras dari kecil, sekolah dengan baik walaupun di desa. Tapi kemudian sewaktu dewasa saya sadari, tujuan hidup saya yang dibuat oleh Tuhan bukan menjadi raja seperti yang saya gambarkan itu, melainkan menjadi anak raja di atas segala raja. Katakan amin. Akhirnya saya dibelokkan Tuhan dengan caranya sendiri menjadi hamba Tuhan seperti sekarang ini. Ikhlas saya demi tujuan Tuhan terjadi dalam hidupku. Aku mau dibimbingnya ke arah yang Dia mau. Tidak ego dengan tujuan yang kupunya. Masing-masing kita punya tujuan, masing-masing kita punya juga tujuan yang ditetapkan oleh Allah. Apapun itu bentuknya, masing-masing kita berbeda. Ya, barangkali saudara mempunyai cita-cita ingin menjadi gubernur, baik. Tapi saya percaya Tuhan berpunyai tujuan lebih baik. Tuhan mau
saudara menjadi gubernur yang akan menorehkan prestasi yang baik bagi provinsimu, bagi kotamu sebagai pemimpin kota. Tidak sekedar pencapaian pribadi, tapi ada agenda Allah di dalam tujuan itu. Bisa juga tujuan kita itu dipakai oleh Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan bila tujuan kita tadi selaras dengan tujuan Allah, maka berbahagialah kita di bumi dan di sorga kelak. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, poin yang kita bahas, apa yang harus kita perbuat? Sebetulnya sudah tergambar juga di dalam poin pertama, kedua. Misalnya kalau titik berangkat kita dalam berdosa, maka yang harus kita berbuat apa? Membereskan dosa kita, menerima penebusan, pengampunan dari Tuhan. Setiap kali kita berdosa, setiap kali kita berberes-beres dengan Tuhan. Apalagi yang harus kita lakukan? Tujuan harus jelas. Itu tadi saya ulangi lagi. Ini yang dilakukan. Contoh, kalau kita mau menggunakan aplikasi Google Map lah, Waze Navigation lah, apa yang pertama harus kita ketik di kolom itu? Tujuan. Mau pergi kemana? Mau ke mall mana? Mau ke hotel mana? Ke jalan apa dan nomor berapa? Ke gereja yang di alamat mana? Harus jelas tujuannya dulu. Baru kemudian Waze Navigation atau Google Map membimbing kita, memberikan advice lewat sini, lewat situ, belok kiri, belok kanan. Jadi penting kita sendiri sudah menerima tujuan itu. Kita baca dulu Yohanes 16 ayat 24. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Saya senang sekali kalimat ini. Mintalah. Tuhan membuka tangannya, Tuhan membuka telinganya, Tuhan membuka dirinya, supaya kita datang meminta kepadanya. Katakan amin. Tuhan sudah ready, tinggal kita mintalah. Termasuk tadi minta pengampunan, minta perjelas tujuan, minta kekuatan menjalani sesuatu, melakukan sesuatu, minta hikmat, minta kekuatan, minta tuntunan, minta pertolongan, minta orang-orang yang mengisi kekurangan kelemahan kita, minta jaringan yang baik, network yang baik, sebab tidak mungkin berhasil seorang diri. Perlu banyak kawan, perlu banyak sahabat, perlu banyak pelanggan. Saudaraku, lalu mengenai potensi diri kita. Sebab tadi sudah saya katakan setiap kita punya potensi. Apa yang harus kita lakukan dengan potensi yang sudah Tuhan taruh pada diri kita? Yaitu firman Tuhan berkata, saudaraku, orang yang setia di dalam perkara kecil, kepadanya akan diberikan perkara yang besar, ya. Akan diberikan perkara yang besar. Oleh karenanya apa, saudaraku? Ya, Matius 25:21 dikatakan, maka tuannya itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Berarti kita melakukan sesuatu dengan kesetiaan, saudaraku. Misalkan saudara mempunyai bakat bermain musik, setialah terus, setia dan terus latihan, terus akan dikembangkan. Tidak ada prestasi tanpa kegiatan yang diulang dan diulang dan diulang. Dalam semua bidang. Bernyanyi butuh terus diulang. Main musik begitu, bisnis begitu, menjadi pemimpin begitu, terus diulang. Sebetulnya keahlian itu adalah penjumlahan dari pengulangan yang konsisten. Berarti kita harus konsisten, saudara. Mesti setia, saudaraku. Tidak ujuk-ujuk datang perkara dan tanggung jawab yang besar. Dimulai dari hal-hal yang kecil, saudaraku. Lalu terakhir, kalau kita mau mencapai terbaik dalam hidup kita, yang di dunia sekarang maupun dunia yang akan datang, maka menurut Ibrani 12 ayat 2, saya bacakan. Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan dan seterusnya.
ditekankan di sini, marilah kita melakukan segala sesuatu dalam hidup ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus, dan Dia memimpin kita, bahkan membawa kita kepada kesempurnaan. Pandang Kristus artinya jangan berjalan sendiri. Dialah leader kita, Dialah forerider kita, Dialah penuntun jalan kita, bahkan Dia sendirilah jalan itu. Jangan pernah lepas dari Dia, saudaraku, untuk mencapai yang terbaik dalam hidup di dunia ini maupun hidup yang akan datang. Maka pandangan kita terarah kepada Tuhan. Jangan pandangan terarah kepada ramalan ahli ekonomi, ramalan ahli perbintangan. Jangan dicondongkan hati ke sana. Terarahlah kepada Tuhan, artinya terarah kepada firman-Nya. Peganglah firman-Nya, dan firman Allah tidak kembali dengan sia-sia. Saya simpulkan, kebenaran bagi kita di pagi hari ini, untuk mencapai yang terbaik di dalam hidup kita ini, kita harus mempunyai titik berangkat yang benar, yaitu kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kita harus mempunyai tujuan yang benar dari diri kita sendiri, kemudian kita memasuki tujuan yang ditetapkan oleh Allah bagi hidup kita. Yang ketiga, lakukanlah segala sesuatu yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Jangan lupa dengan mata tertuju kepada Yesus Kristus yang memimpin kita dan membawa kita kepada tujuan yang terbaik yang kita punya, dan terlebih lagi yang Tuhan telah tetapkan. Tuhan memberkati kita semua, jemaat GB Afia dimanapun berada, dan semua saudara terkasih yang memasuki tautan YouTube kita ini. Tuhan memberkatimu. Saya percaya bersama dengan Tuhan kita mendapatkan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita akhiri dengan berdoa. Tundukkan hati kita sambil merenungkan betapa indahnya hidup ini. Jangan pernah menyesalinya. Betapa indahnya kasih karunia Allah menjadi dasar untuk berharap ke depan. Betapa indahnya tujuan hidup. Betapa indahnya yang disediakan Tuhan di hari-hari ke depan sana. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kita percaya jika kita berjalan dan melakukan yang terbaik dengan melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan Allah sendiri mampu menopang kita, membimbing kita, dan membawa kita kepada tujuan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, memberkati keluarga kita, memberkati usaha dan pekerjaan kita. Kemanapun kita bepergian, Tuhan mengutus malaikatnya, berjaga berkawal di sekitar kita. Tidak ada yang celaka dan tidak ada yang mengalami mara bahaya. Kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan, dan terimalah damai sejahtera dari Bapa kita yang kekal dan cinta kasih dari anaknya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, serta penyertaan daripada Roh Kudus senantiasa beserta kita mulai pagi ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya berkata, Amin. Salam bagi kita.